Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonias, dan Lisianias raja wilayah Abilene. Pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan pembaptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, memasuki masa Advent kedua atau Minggu Advent kedua, kita bertemu dengan sosok Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, dan mungkin saya membuat sedikit klarifikasi ya, karena seringkali saya mendengar sebuah pertanyaan dari umat, Romo, apakah Yohanes Pembaptis ini yang menulis Injil Yohanes? Jawabannya bukan. Mungkin saya akan sedikit terangkan bahwa pada zaman Tuhan Yesus yang namanya Yohanes itu cukup banyak, ya cukup banyak. Dan sehingga harus dibedakan ya Yohanes 1 dengan Yohanes yang lain. Caranya bagaimana? Ya pertama dilihat siapa nama orang tuanya. Yohanes Pembaptis, orang tuanya siapa? Pisang 2 ya. Namanya Elisabet dan Zakaria ya. Sedangkan Yohanes yang menulis Injil Yohanes, Injil keempat, itu orang tuanya siapa? Zebedeus ya, anak-anak Zebedeus. Jadi dari sini saja kita lihat ini dua orang yang berbeda, memiliki dua peran yang berbeda. Yang satu mempersiapkan jalan Yesus, yang satu muridnya Yesus yang menulis Injil keempat ya. Ya, kita kembali ke sosok Yohanes Pembaptis. Dia juga dikenal sebagai seorang pembaptis karena dia membaptis. Ya, jadi kita bisa lihat seorang dikenal di kitab suci kalau enggak dari nama bapa dan ibunya, ya dari profesinya. Seorang yang membaptis seperti Yesus, seorang tukang kayu. Kurang lebih seperti itu. Yohanes Pembaptis ini salah satu tokoh yang cukup menonjol dan berpengaruh di dalam Injil. Keempat Injil menyebutkan kisahnya. Dan keempat Injil setuju bahwa Yohanes Pembaptis ini seorang nabi besar yang tidak takut dengan apapun. Ada sebuah episode bahkan ya dia mengkritisi raja wilayahnya yang namanya Herodes Antipas. Karena si Herodes ini dia menikahi Herodias yang masih istri dari saudaranya Filipus ya. Dia kritisi ya. Ini tidak benar, ini perzinahan. Tidak takut sama sekali bahkan dengan para pemimpin bangsanya ya. Dan hari ini kita lihat Injil berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang dipanggil Tuhan dari gurun ya, padang gurun Yudea menuju lembah Yordan untuk mewartakan bahwa Mesias sudah dekat. Mesias akan datang. Kenapa dia pergi ke lembah Yordan ya? Kalau dia ingin mewartakan bahwa Mesias sudah datang, dia bisa saja pergi ke tempat-tempat lain. Bisa pergi ke kota Yerusalem ya. Bisa pergi ke Surabaya mungkin ya. Kenapa ke lembah Yordan? Lembah Yordan ini merupakan rute ya, sebuah rute penting di Israel pada zaman itu. Di mana banyak orang melewati rute ini
untuk menuju kota Yerusalem atau pergi dari kota Yerusalem ke daerah-daerah Palestina yang lain. Dan jalur ini cukup strategis karena banyak orang yang lalu lalang. Dan disinilah Yohanes Pembaptis mewartakan kedatangan Mesias. Jadi pinter juga ya Yohanes Pembaptis, strategi marketingnya jalan. Dalam pewartaan dia memilih spot yang sangat-sangat strategis, memastikan semua orang, banyak orang mendengarkan pewartaannya. Kita bisa bayangkan dia berdiri di lembah Yordan dan berteriak dengan kekuatan penuh suaranya yang menggema di seluruh lembah, bertobatlah. Mesias akan datang. Ya, Mesias akan datang dan jalannya memang harus dipersiapkan. Mesias, Kristus atau Sang Raja harus dipersiapkan. Namun ada bedanya ya, Mesias yang satu ini yang diwartakan Yohanes Pembaptis dengan raja-raja yang lain. Kalau raja-raja yang lain, kepala negara yang lain ya, kalau mereka datang kunjungan itu pasti akan disambut dengan karpet merah. Akan disambut oleh pejabat-pejabat resmi negara, penyambut. Akan dikalungi bunga, diiringi lagu-lagu, ya. Bahkan ada parade pawai segala macam. Ya. Berbeda dengan Mesias yang satu ini. Persiapan untuk menyambut Mesias, Sang Raja yang satu ini bukan dengan persiapan-persiapan semacam itu, tetapi dengan persiapan rohani. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, perbaikilah jalan hidupmu. Karena Mesias kita yang satu ini bukan seperti raja-raja yang lain. Dia tidak peduli dengan posisimu, dia tidak peduli dengan banyaknya hartamu. Dia tidak peduli dengan jabatan terakhirmu. Dia akan melihat hatimu. Apakah hatimu ini bersih, kudus, tanpa celah, atau kotor? Makanya dengan lantang Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Mungkin ada pertanyaan lebih dalam lagi. Kenapa Yohanes Pembaptis membaptis? Kenapa tidak cukup ya bertobat sajalah ya, jangan berdosa lagi? Kenapa harus dibaptis? Dan apa bedanya pembaptisan Yohanes Pembaptis dengan pembaptisan gereja? Sakramen pembaptisan. Penasaran kan? Iya. Kita kembali ke zamannya Yohanes Pembaptis. Pada zamannya Yohanes Pembaptis, ya, pembaptisan itu dari kata Yunani baptisein yang artinya membasuh dengan air, ya, membasuh dengan air. Jadi bukan berarti harus ditenggelamkan, tidak. Harus diselamkan, tidak, ya. Kata membasuh, kata baptis artinya membasuh dengan air. Tidak harus semua badan masuk ke air. Itu arti kata pembaptisan. Nah, yang menarik kalau kita kembali ke zamannya Yohanes Pembaptis, upacara atau pembaptisan atau pembasuhan dengan air di zamannya Yohanes pada zaman itu di Israel tidak hanya untuk kebersihan, tidak hanya untuk higienistas, ya, tetapi juga sebagai ritual pentahiran. Ritual yang membersihkan dari kenajisan. Romo, najis itu apa? Ya, najis itu apa? Ya, kalau kita kembali juga ke zamannya Tuhan Yesus, najis itu adalah kalau mereka lebih tepatnya bersentuhan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Contohnya mereka bersentuhan dengan darah, ya, atau bersentuhan dengan jenazah atau mayat binatang. Ini membuat mereka menjadi najis. Dan karena najis, mereka tidak bisa memasuki tempat-tempat peribadahan. Tidak bisa beribadah. Makanya di Yerusalem, ya, sebelum mereka memasuki bait Allah, tempat beribadah,
Di sekitar Yerusalem, di kota Yerusalem pada zaman itu ada semacam kolam-kolam kecil. Kolam-kolam kecil yang disebut sebagai mikvah. Di mana orang-orang sebelum masuk ke dalam bait Allah, mereka akan melakukan pembaptisan, melakukan ritual pentahiran agar sungguh-sungguh bersih secara ritual. Yang menarik apa? Yang menarik apa? Bahwa bagi Yohanes Pembaptis, ritual pembasuhan ini tidak hanya sekedar membersihkan dari yang najis, tapi menjadi simbol dari perubahan di dalam hati. Karena percuma hanya melakukan ritual yang ada, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tidak ada pertobatan. Ini menjadi satu elemen dasar yang diwartakan Yohanes Pembaptis. Percuma kalian pergi ke Yerusalem, mempersembahkan kurban di bait Allah, ya, melakukan upacara pentahiran, tapi hati kalian jauh dari Tuhan. Gak ada gunanya. Dan itu yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Tidak ada gunanya kalau hatinya jauh dari Tuhan. Oleh karena itu kenapa kita bisa lihat sekarang alasannya kenapa Yohanes ini dipilih, ya, cerita tentang Yohanes Pembaptis ini dipilih gereja sebagai bacaan Advent minggu kedua. Dan setiap Advent minggu kedua, setiap tahun pasti tentang Yohanes Pembaptis yang mewartakan kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Sang Mesias. Karena memang intinya sama. Mengajak kita semua mempersiapkan diri menyambut Yesus. Dan persiapan terbaik adalah persiapan rohani. Tapi kadang-kadang ya kita hidup di zaman sekarang, ya persiapan menyambut Yesus, persiapan Natal, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana mempersiapkannya. Kadang-kadang kita lebih sibuk ya mempersiapkan diri untuk Natal itu dengan mempersiapkan membeli hadiah, ya, beli baju baru, mulai mempersiapkan dekorasi Natal, ya, mulai beli barang-barang kebutuhan pokok untuk persiapan pesta, ya. Bahkan mungkin sudah ada yang mempersiapkan rencana liburan, ya, liburan Natal dan Tahun Baru, ya, mau staycation. Mungkin ada yang mau ke Bali, ya, mau ada yang ke Nusa Tenggara Barat, ya, mencicipi sirkuit Mandalika. Mungkin ada yang mau island hopping di Manado, di Bunaken. Semua sudah disiapkan. Bahkan tahu kalau PPKM level 3 terabas terus, ya. Gak peduli PPKM level 5, level 6, level 7, pangkat 12 gak masalah, terabas, ya. Kadang-kadang saya aneh sih. Liburan semangat, terabas saja apa halangan, tapi pas ke gereja mendung dikit, gerimis dikit, nggak jadi. Persiapan rohaninya di mana? Otot rohaninya di mana? Ya. Kadang-kadang kita sibuk juga ya dengan persiapan Natal. Ada latihan kur, ya, latihan mazmur. Putra altar ya sudah latihan juga dari sekarang. Petugas-petugas liturgi sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tentu ini hal-hal yang baik. Tapi jangan lupa yang lebih mendasar adalah persiapan rohaninya. Pertobatannya, menghidupi kekudusan. Percuma rame di gereja ya, tapi gak ada perubahan dalam hati. Berapa hari yang lalu teman sahabat saya ya WA ya, Romo, Natal mau hadiah apa? Ya, dalam hati seneng banget ya. Saya lagi mikir-mikir ya, mau hadiah apa ya? Mungkin mobil 1 gitu ya, atau beli tanah lah 2 hektar ya, buat gedein gereja ya, buat gedein gereja. Atau ya beli saham ya, investasi. Tapi kemudian dia sebelum saya membalas dia bilang ya, Romo jangan salah paham ya,
ini hadiah Natal, tapi bukan berarti saya tidak melupakan mempersiapkan kehadiran Yesus. Waduh, ya. Puji Tuhan ya, dia masih ingat dengan Tuhan Yesus, mempersiapkan diri untuk Tuhan Yesus. Ya. Saya balas puji Tuhan ya, tapi saya tambahin ya, jangan lupa juga ya hadiahnya tetap ada ya. Ya, bercanda dikit ya. Jadi kadang-kadang kita lupa apa sebenarnya esensi dari Advent, esensi dari persiapan untuk Natal. Makanya Yohanes Pembaptis menjadi model dari kita yang selalu mengingatkan kita untuk mempersiapkan Yesus dengan persiapan rohani. Itu kenapa warna yang dipakai oleh Romo saat masa Advent itu ungu. Warna ungu itu warna yang sama dengan warna masa Prapaskah. Nggak ada bedanya. Yang dipakai ya, kasula ini yang dipakai ya sama dipakai saat masa Prapaskah. Karena memang artinya sama. Artinya pertobatan, artinya latihan rohani. Yang satu untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, yang satu masa Prapaskah untuk bersatu dengan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi intinya sama, pertobatan. Dan ini yang kita panggil. Kita dipanggil untuk ini. Jadi, kenapa kita lihat ya Yohanes Pembaptis menjadi model kita pada hari ini. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang mengingatkan orang-orang pada zamannya mempersiapkan jalan bagi Mesias dengan perubahan hati, gereja juga memanggil kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan pertobatan sejati dan olah rohani. Amin.